Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang wahyu. Pada kesempatan ini saya akan membaginya ke dalam 4 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah pengertian wahyu. Yang kedua, siapa saja yang dapat menerima wahyu. Yang ketiga, apakah selain Rasul dapat wahyu. Dan yang keempat, adakah selain manusia mendapatkan wahyu. Mudah-mudahan dengan uraian singkat ini kita akan bisa memahami khususnya terkait dengan 4 topik ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan pengertian wahyu. Wahyu adalah kata masdar atau kata infinitif. Dia menunjuk pada 2 pengertian dasar, yaitu tersembunyi dan cepat. Oleh sebab itu dikatakan wahyu adalah informasi secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditujukan kepada orang tertentu tanpa diketahui oleh orang lain. Namun juga terkadang wahyu itu bermaksud al-muha, yakni ia dalam pengertian isim maf'ul dan memiliki makna sesuatu yang diwahyukan. Di dalam Al-Quranul Karim, kata wahyu diulang sebanyak 78 kali, yaitu 6 kali dalam bentuk isim atau kata benda dan 72 kali dalam bentuk fi'il atau kata kerja. Dan secara lugawi, wahyu dapat diartikan sebagai ilham, naluri, isyarat yang cepat, bisikan, dan apa yang disampaikan Allah Ta'ala kepada malaikat untuk dikerjakan. Baik, kita akan melihat bagaimana pendapat para ahli tentang wahyu. Muhammad Abdul Al-Azim Az-Zarqani mendefinisikan wahyu sebagai pemberitahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang terpilih mengenai segala sesuatu yang ia kehendaki untuk dikemukakannya, baik berupa petunjuk maupun ilmu, namun penyampaiannya dengan cara yang rahasia dan tersembunyi. Kemudian pendapat Muhammad Abduh dalam Risalah At-Tauhid mengatakan bahwa wahyu adalah pengetahuan yang didapati seseorang dalam dirinya dengan suatu keyakinan bahwa pengetahuan itu datang dari Allah Ta'ala, baik dengan melalui perantaraan atau tidak. Yang pertama melalui suara yang terjelma dalam telinganya atau bahkan tanpa suara. Ini misalnya Rasulullah ya ketika berhalwat di Gua Hiro, ya beliau mendengar suara Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi terjemah di dalam telinga Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wahyu seperti itu. Nah, kemudian pendapat Hazrat Masih Maud alaihissalam di dalam kitab Purani Tahrire, beliau menyatakan bahwa wahyu adalah pesan tersembunyi yang tidak tergantung kepada perenungan ataupun pemikiran yang mendalam. Artinya bukan dari buah pikiran wahyu itu, tetapi betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu tersebut bersifat jernih dan jelas seperti perasaan seseorang yang mendengarkan seorang pembicara atau sentuhan dari seorang yang menyentuhnya. Jiwa tidak akan mengalami kesakitan ruhani karenanya. Jiwa akan selalu memiliki keselarasan abadi dengan wahyu, sebagaimana halnya kebahagiaan seorang pecinta yang memandang wujud yang dikasihinya. Maka wahyu adalah bentuk komunikasi dengan Tuhan yang amat menyenangkan. Jadi di dalam keterangan beliau, wahyu adalah merupakan tanda kasih sayang Allah Ta'ala kepada manusia dan juga bentuk kecintaan manusia kepada Allah Ta'ala
maka dikomunikasikan melalui wahyu. Kemudian siapa yang dapat menerima wahyu menurut Al-Quran? Maka kita akan dapati keterangannya di dalam surah Al-Jin ayat ke-26 dan 27. Allah Ta'ala berfirman, Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga di muka dan di belakangnya. Jadi secara eksplisit disebutkan di dalam wahyu ini bahwa yang bisa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala adalah seorang rasul, karena Allah Ta'ala akan mengemukakan hal-hal yang gaib ya, hanya kepada seorang rasul. Kemudian apakah selain Rasul bisa mendapatkan wahyu? Ini saya kira pertanyaan yang sangat penting, karena pada pemikiran awal umumnya bahwa hanya seorang Rasul saja yang dapat menerima wahyu dari Allah Ta'ala. Nah, terkait dengan hal ini, surat Al-Maidah ayat ke-111 menjelaskan, A'udzubillahi minasy wa idh auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Artinya, dan ingatlah ketika aku wahyukan kepada pengikut Isa yang setia. Di pengikut Isa yang setia disebut hawari ya. Berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Jadi ini wahyu Allah Ta'ala kepada mereka yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Jadi pengikut Nabi Isa mendapatkan wahyu. Ya. Berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh kepada seruanmu. Jadi jelas di sini disebutkan bahwa pengikut Rasul pun bisa mendapatkan wahyu. Kemudian di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-7, Allah Ta'ala juga memberikan keterangan bahwa selain Rasul akan atau bisa juga mendapatkan wahyu. Di dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yami wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Artinya, dan kami wahyukan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Nah, jadi ibunda Nabi Musa alaihi salam juga menerima wahyu untuk menyelamatkan bayi Nabi Musa alaihi salam dari kekejaman Fir'aun. Nah, hadirin yang dimuliakan, selanjutnya pertanyaan yang terakhir, apakah selain manusia bisa mendapatkan wahyu? Nah, rupanya pertanyaan ini dijawab oleh Allah Ta'ala di dalam surah An-Nahl ayat ke-68. Allah Ta'ala berfirman, wa auha rabbuka ilan nakhli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Nah, jadi berdasarkan surah An-Nahl ayat ke-68 ini, ya, sekelas Nahl, sekelas lebah saja mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di luar biasa sekali memang lebah ini ya menghasilkan madu dan menjadi obat bagi macam-macam penyakit ya. Dan artinya bahwa manusia kelasnya atau derajatnya kan lebih tinggi
daripada sekedar lebah. Oleh karena itu sangat mungkin bagi manusia selain Rasul sekalipun akan bisa mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja yang menjadi catatan bagi kita sebagai kaum muslimin bahwa tidak mungkin lagi turun wahyu syariat setelah Al-Quran diturunkan kepada yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi seperti pada video sebelumnya, wahyu yang justru akan memperjelas pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran akan terus berlangsung diturunkan karena hal ini bermuara pada sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Mutakalim, yang maha berbicara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.